rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Hanya yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, tidak takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan untuk melaksanakan perintah ibadah, saya ulangi, ketika Allah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan suatu ibadah, maka manfaat dari perintah tersebut kembali kepada hamba itu sendiri. Hamba mau sholat atau tidak, mau berbuat baik atau tidak, Allah tidak rugi. Yang rugi esensinya, hakikatnya adalah hamba itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sebabnya kalau kita membuka Al-Quran surah Hud ayat 114, salah satu dari fungsi ibadah sholat ada dua, termaktub di dalam Al-Quran surah Hud 114. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika dzikra lidzakirin. Itu kan dimulai dari ayat wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Itu awalnya itu ayat. Langsung saja saya sebutkan penggalangnya ayat karena sebagai fungsi ibadah salat. Ayat ini dimulai dari fi'il amar, perintah sempajang polifong Allah Ta'ala, dirikanlah salat. Maka apa manfaatnya mendirikan salat? Satu, menghapus dosa dan kesalahan. Dua, zikrullah, sarana mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai banyak beristighfar tapi tidak ada penyesalan dalam dirinya karena berbuat dosa. Itu juga belum memenuhi kriteria orang yang bertaubat. Jadi nasa ni rotoba na rekomega istighfar nah, tapi de na sesering aleh, tidak ada penyesalan dalam dirinya dan tidak mengulangi dosa itu, maka juga tidak dikategorikan menurut ulama, belum bisa dikatakan orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa sigaru bil istimrar wa laisal kibaru bil istighfar. Ini ungkapan Arab, bahwa tidak ada yang namanya dosa kecil, kalau sering lakukan manusia akan jadi besar juga, menumpuk itu dosa. Walaisal kibaru bil istighfar, menurut ungkapan Arab tidak ada namanya dosa besar kalau dibarengi dengan ampunan, memohon ampun, bertaubat, memperbanyak istighfar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menurut ulama engke telun rupa Thomas sempajang. Ada 3 model orang yang melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama, ada orang yang melaksanakan ibadah sholat hanya menggugurkan kewajibannya. Na seding alena madosa kode na sempajang. Ya namanya tunda-tunda sempajangnya, yang penting sudah dilaksanakan daripada diijamai madosa ki. Yang kedua, ya namanya capai sempajangnya Pak, hanya menggugurkan kewajibannya. Terutama kalau ada hajatan-hajatan, sama najiiro na jamak men sempajana.
Yang kedua, ada orang yang melaksanakan ibadah sholat sebagai kebutuhan rohaninya, sebagai kebutuhan spiritualnya. Anrena tubuh kasarae, siang malam kita apa yang kita makan makanan, tapi anrena tubuh halusue yene pae termasuk sempajangi anrena tubuh halusue. Kebutuhan spiritual. Memang kita butuh Allah. Yang ketiga adalah ini yang menarik. Salat sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau ada orang umurnya 80 tahun, 75 tahun, bahkan menghampiri 90 tahun, masih rajin datang ke masjid berjamaah. Namo bosi, pelakeso. Anaknya bilang, jangan datang ke masjid, sudah sakit-sakit nih Pak Haji. Tapi dia mengatakan, manyameng seding nareku mak bere jama kak aku masih jie. Berarti inilah tingkatan yang paling tinggi, salat sebagai nikmat tertinggi di sisi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya Nabi bersabda, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikat takbiratal ula falahu kutibat lahu bara'atani, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Siapa yang sholat karena Allah 40 hari berjamaah di masjid, maka ditulis oleh Allah, ditulis dalam catatan malaikat, bebas dari dua golongan, bebas dari golongan orang munafik dan bebas dari golongan orang-orang yang ahli neraka. Itulah sebabnya dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102, napakan sangengi alima lebih nafong Allah Ta'ala, napakan saifong Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ulama mufassirin sepakat memahami akhir dari ayat ini, wala tamutunna. Di situ ada nun takkid sakilah. Dalam ilmu nahwu, nun penegasan Allah yang sangat kuat. Apakah salah kalau tidak menggunakan nun taukid? Wala tamutu. Di situ ada jamak. Tidak salah. Tapi melalui ayat ini seolah-olah Allah ingin menyampaikan, wahai manusia, jangan sekali-kali meninggal dunia kecuali meninggal dalam kondisi berserah diri betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya iman ini Pak bisa bergoyah. Hari ini la ilaha illallah, besok belum tentu la ilaha illallah. Iman bisa bergoyah. Materi, pangkat dan jabatan, iming-iming dunia, la yagurrannakumul hayatud dunya, nasepong Allah Ta'ala. Jangan tertipu dengan tipuan dunia yang sementara ini. Iman bisa bergoyah. Ina tunamiga sudah surut tak masuri selenge, imannya bergoyah. Mari kita lihat tingkatan iman menurut Gurutta. Telu, imannya para malaikat. La yazidu wala yangkus. Dia nata tambah, dia tuh nata kurang ya malaikat Pak. Yang kedua para nabi dan rasul, yazidu wala yangkus. Tak tambah mi tepek neru nabi, tapi dia nata kurang tepek nah. Tapi manusia pada umumnya, bukan ulama, bukan nabi, bukan wali Allah. Apa yang dikatakan Nabi, yazidu wa yangkus, bertambah berkurang, bertambah berkurang, bertambah berkurang. Maka apa kata Rasulullah SAW? Baca doa ini, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi mengajarkan juga doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, hidayah kepada kami. Jangan engkau palingkan ya Allah hati kami setelah kami mendapatkan hidayah darimu ya Allah. Yang terakhir, melalui dengan gerakan sholat berjamaah sebagai sarana membentengi iman ini.
Maka ayat yang disebutkan tadi, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang beriman itu salah satu indikatornya memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Bahkan Nabi SAW menyampaikan salah satu sabdanya, wahai sekalian manusia, menjadilah saksi sejarah bahwa orang itu beriman. Kata Nabi, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat ada orang mondar-mandir ke masjid, bolak-balik ke masjid dengan sholat berjamaah, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah di hadapan Allah, dia benar-benar orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup dari khutbah Jumat, ada himbauan dari pemerintah melalui Kementerian Agama bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 ada peristiwa yang disebut dengan Rasdul Qiblah. Matahari pas berada di atas Ka'bah. Jadi Rasdul Qiblah adalah peristiwa yang langka terjadi. Maka melalui hal ini Kementerian Agama melakukan pengukuran arah kiblat yang benar pada tanggal 27 Mei 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan masyarakat tentang arah kiblat yang benar, dan yang kedua meningkatkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dan kebersamaan umat Islam melalui fokus yang sama terhadap arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu di Masjid Al-Haram, karena menghadap kiblat adalah salah satu syarat sahnya ibadah salat. Saya kira demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ba'atha